Oke, langsung saja kita tanyakan, Mas Hakim, kenapa Anda maju ke MK? Pertama, sebetulnya kemarin kita sudah melakukan langkah melaporkan 3 hakim itu ke KAI. Cuman kemudian tidak ada respon. Ya, kita sudah sempat ngobrol di sini kan? Sempat ngobrol itu, dan tidak cukup lama juga ya kita ngobrol di sini. Ya. Yang kedua, bahwa kita melakukan langkah konstitusional yang diberikan oleh konstitusi. Bahwa salah satunya adalah bagaimana kemudian kita minta ke MK untuk menafsirkan pasal 7 ayat 2 itu. Dan kami mewakili 2 mahasiswa hukum, satunya dari Ahmad Fahrul Razi dari UIN Syarif Hidayatullah, yang kedua adalah Antoni dari Universitas Podomoro. Anda kuasa hukumnya? Saya ketua tim kuasa hukum. Oke, jadi ada mengawal 7 sampai ke MK ya? mengawal sampai ke MK. Seyakin apa, Mas Hakim, Anda MK bisa memberikan jawaban seperti yang Anda harapkan? Sementara sebelumnya sepertinya mentok sana-sini. Seharusnya kalau kita lihat putusan sebelumnya putusan nomor 90, seharusnya saya sepakat bahwa ini legal standingnya akan diterima. Karena memang ada kaitannya dengan pemohon. Pertama, pemohon beralasan bahwa ada kerugian. Kerugian alasan satu adalah bahwa pemohon ingin memastikan ingin mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan bersesuai dengan undang-undang. Yang kedua, pemohon punya kerugiannya adalah menurut pemohon ada ketidakpastian hukum. Itu adalah yang dimaksud kerugian aktual di situ. Ada kerugian potensial yang menurut pemohon bahwa dia adalah mahasiswa hukum, dia punya beban moral untuk mengawal tafsir mana yang benar. Maka dia kemudian meminta kepada kami untuk menjadi kuasa hukum untuk menafsirkan pasal 7 ayat 2 itu. Kerugian apa sih yang dialami oleh mahasiswa atau 2 mahasiswa yang Anda wakili ini? Mereka emang mau maju pilkada? Secara tidak langsung memang mereka tidak maju pilkada, tapi mereka berhak untuk memilih dan untuk memilih. Dan memilih itu punya kesekatan bahwa penting sekali karena untuk melahirkan pemimpin yang kemudiannya berkualitas. Makanya kemarin alasan-alasan kami salah satunya adalah bahwa ingin mendapat pemimpin yang berintegritas dan sesuai dengan peraturan undang-undang, khususnya pasal 7 ayat 2 huruf E. Undang-undang pilkada. Pilkada. Ya, itu yang membuat Anda berani mewakili 2 mahasiswa itu, walaupun mungkin nanti MK bilang tidak ada legal standingnya nih. Lah, inilah kemudian saya kira Mahkamah Konstitusi kalau seharusnya memang menerima legal standing ini. Kalau kita baca pasal 7 sebetulnya, pasal 7 ayat 1-nya itu kan sudah jelas bahwa mengatur tentang persyaratan mencalonkan dan dicalonkan. Right to kandidat, bagaimana hak untuk dicalonkan. Dan kemudian kami menegaskan bahwa hak dicalonkan dan mencalonkan itu adalah lebih luasnya adalah mulai dari mendaftarkan sampai ditetapkan. Bukan kemudian dilantik. Dan pasal 7 ayat 2-nya itu seharusnya merujuk pada pasal 1. Di mana seharusnya mulai ditetapkan. Karena ada putusan MA nomor 23 PU 2024 itu kemudian pasal ini menjadi multitafsir. Yang sebenarnya sebelumnya itu adalah biasanya sejak mendaftarkan dan ditetapkan menjadi calon. Kemudian berubah sejak ditetapkan menjadi sejak dilantik. Oke.